Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa amraqna wa iyyak. Warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa naji ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin hadirat, para muridin muridat, mustami'in mustami'at, para mutakharijin mutakharijat, sesepuh bini sepuh aji sepuh, salikin salikat, pemirsa TV9 dan saluran-saluran yang lain, musyahidin, musyahidat, musyahid rahmatullah jami'an. Bahwa disetujui untuk melanjutkan pengajian, yaitu membaca tengahnya Syarhul Hikam yang kemarin pinggirnya yang disarai oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, lalu yang tengah lebih besar, khatamnya lebih lama. Kira-kira disetujui ini ya, khatamnya lebih lama, entah 5 tahun entah 10 tahun ya, ini. Tapi lebih detail, lebih banyak penjelasan-penjelasan yang mungkin akan lebih memahamkan daripada selama ini kita mengaji. Mungkin ada yang belum nyantol, belum faham lah. Di sini nah nanti akan memperkuat dan akan kita bisa merasakan nilai manisnya, dalamnya rasa yang ada di dalam dawuh-dawuhnya Imam Ibnu As-Sakandari. Sebetulnya memang tidak cukup sekali ngaji kitab hikam, mungkin berkali-kali. Tapi insyaallah kalau tengah ini dibaca, kita mengikuti, insyaallah sudah selesai khatam, jadi kiai besar semua. Allahumma amin. Karena penjelasannya justru sudah sangat jelas, percontohan-percontohannya juga banyak nanti. Lah, tengah ini pensyarahnya namanya adalah, kalau sering kita kenal, yaitu Imam Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Randi ya, Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Randi. Rondi itu di semacam kota di Spanyol ya, kota di Spanyol, Ronda namanya, Ronda bahasa Arabnya Rondi, provinsi di Malaga di Spanyol. Itu Ar-Randi. Beliau ini ulama Spanyol. Waktu itu masih di zaman beliau masih aman ya, belum terjajah ya, sehingga ilmu tasawuf pun berkembang dengan baik di saat itu. Jadi Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Randi ya,
yang dikenal dengan negara Andalus di Spanyol sana. Nama daripada beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakar bin Abdullah bin Malik bin Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Yahya yang masyhur dengan Ibnu Abbad. Juga kunyahnya adalah Abu Bakar Abdullah An-Nafazi. Beliau dari kabilah Himyar ya, yang lahir di Ronda di provinsi Malaga, Spanyol. Pada tahun 733 Hijriah, wafatnya tahun 792 di bulan Rajab, atau Masehinya tahun 1332 kelahirannya sampai wafatnya tahun 1389. Saat itu Ronda adalah negara atau kota yang masih Muslim ya, masih, dan di waktu Spanyol dikuasai non Muslim, Ronda saat itu masih murni dalam kekuasaan umat Islam. Beliau dikenal dengan tawadhu'nya, yang mana tawadhu ini merupakan modal dasar keutamaan. Modal dasar keutamaan. Dan pemalu, sehingga pernah pada suatu ketika santrinya minta didoakan, Kiai, barokah doa Kiai. Begitu dia mendengar ada permintaan doa dari santri dan muridnya, langsung wajahnya memerah, malu ya, sangat malu sekali. Dan ya mungkin di hadapan Allah merasa dia tidak pantas untuk berdoa. Itu jadi tawadhu'nya ini yang menjadi dasar, modal dasar beliau menjadi pemuka pemimpin di Spanyol dalam bidang ilmu tasawuf, juga bidang-bidang ilmu yang lain. Madhab beliau adalah madhab Maliki, sama dengan madhabnya Imam Ibnu As-Sakandari ya, pengarang Al-Hikam, itu Maliki juga. Madhab fikihnya itu Maliki, tapi tasawufnya ya, diikuti oleh semuanya, semua mengikuti. Nah, itu Imam Ibnu Sakandari, yang mana asal mula Imam Ibnu Sakandari pun sebetulnya penentang tasawuf pertama-tama, penentang yang keras. Pernah terjadi diskusi dengan Imam Abil Abbas Al-Mursi yang menjadi gurunya setelah itu, karena beliau juga alama, apalagi memang mbahnya itu juga penentang tasawuf. Tapi jangan salah kira, jangan salah suudzon, penentang mungkin pada kelompok-kelompok yang memang menyalahgunakan tasawuf, ilmu tasawuf. Jadi kelompok-kelompok yang mungkin ya tidak pada track yang benar di dalam menjadi tentang, termasuk waktu itu di Iskandariyah, Mesir ya, sekarang provinsi itu, ulama yang masyhur yang terkenal sekali yaitu Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Lalu terjadilah debat, tapi setelah debat pertama masih tetap ingkar. Lalu di rumah berpikir, jangan-jangan ingkar saya ini hanya karena ketergesaan, saya belum bertabayun sekali kepada tokoh tersebut yang begitu terkenal ya, sufi besar di
Iskandar. Beliau juga kelahiran Iskandariyah, makanya disebut As-Sakandari, Imam As-Sakandari itu. Ada yang baca As-Sakandari, ini yang umum. Ada yang membaca Iskandaroni, ya. Ada yang baca Iskandari. Jadi Ibnu Abdul Al-Iskandari, ada yang menyebut Al-Iskandaroni, tapi yang umum As-Sakandari, sama itu artinya. Lalu datang kedua kalinya, akhirnya ketemu hakikat ilmu di hadapan Syekh Abil Abbas Al-Mursi, ya, dan mengakui betapa dalamnya pemahaman Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Lalu beliau pun akhirnya mengikuti Syekh Abil Abbas dan ngaji kepada Syekh Abil Abbas. Padahal beliau sudah tokoh ulama besar, ya. Akhirnya ngaji sampai wafatnya Syekh Abil Abbas. Syekh Abil Abbas ini murid daripada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, ya, juga mursyid dari Thariqah Syadziliyah. Beliaulah yang pernah mengatakan, lau khujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'adattu nafsi kufran. Andaikan aku tidak ingat Rasulullah sedetik saja, andaikan aku lupa tidak ingat pada sedetik saja, maka sudah saya anggap diriku kafir. Tidak ingat Rasulullah sedetik saja sudah menganggap dirinya kafir. Itu pada Rasulullah, ya. Kalau kita kan lupanya patang detik, artinya berdetik-detik, ya. Entah kita ingat Rasulullah itu sehari itu berapa kali, berapa menit, ya. Tapi beliau sedetik saja lupa pada Rasulullah, menganggap diri beliau ini kafir. Apalagi tidak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingat Rasulullah saja karena belum tahu Rasulullah itu wasilah, ya. Wasilah al-kubra, wasilah kubro, sehingga dia menjadi mukmin, menjadi orang yang benar, itu kan Rasulullah. Tidak boleh dilupakan. Orang biasanya wasilah itu setelah hasil maksud tujuannya lupa kan. Sama dengan ondo, tangga-tangga. Orang mau naik ke atap rumah atau ke lantai 2 pakai tangga, kan gitu. Setelah nyampe di sana tidak butuh tangga, sudah tangganya dibuang, silakan, ya. Karena tujuannya memang naik dan sampai. Tapi wasilah adalah merupakan sebuah jasa yang luar biasa, sehingga memperkenalkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun katakan sudah meninggal di dunia, tetap menjadi wasilah, bahkan sampai di akhirat kalau nanti menjadi wasilah. Makanya kalau setelah adzan kita berdoa, gimana doanya adzan? Ya, al-wasilata wal fadilah, kan begitu. Wa ba'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'adtahu innaka la tukhlifil. Jadi beliau itu tetap wasilah, wasilah, dan nantinya diberikan mandat untuk memberi syafaat uzma di hari-hari penentuan. Orang ini, kelompok ini, manusia ini, siapapun, min ahli jannah atau ahli nar. Maka disitulah semua mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia lupa satu detik saja menganggap diri beliau ini sudah kafir. Itulah Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Lalu ngabdi, mengaji terus, ya. Ibnu As-Sakandari ini, ya, terus menjadi santri daripada Syekh Abil Abbas Al-Mursi sampai wafatnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi.
dan akhirnya Imam Sekandari terkenal dengan kata-kata hikmahnya, dan banyak ulama kagum, banyak ulama-ulama yang lain menisbatkan dirinya kepada ilmunya Imam Ibnu Sekandari. Lalu yang mensarai banyak sekali. Kalau kemarin itu sarai yang paling kecil yang kita baca khatam, alhamdulillah bi'aunillah, itu sarai yang paling kecil, paling tipis ya. Kalau sesuatu yang masih tipis dan kecil, tentu kalimat-kalimatnya, daun-daunnya masih banyak yang mujmal, banyak yang masih garis besar, tapi walaupun sudah menyentuh pemahaman, tapi belum rinci sungguh. Kita sekarang masuk ke kitab Syarah Al-Hikam yang dikarang oleh Imam Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Randi. Ini tadi nama sudah ya. Keutamaan beliau tiada lain, merupakan tawadhu beliau. Lawang ulama sebesar itu terkenal, kitabnya sudah keseantero jagat, kalau dimintai doa kok malah ketakutan. Dimintai doa itu langsung wajahnya memerah dan takut ya. Beda dengan saya ya. Malah orang tidak minta doa, ayo gini tak dungakno, malah nawar-nawarkan doa. Sudah kamu sekalian saya doakan, padahal tidak ada yang minta doa. Itu kalau saya dan sejenisnya ya, ya inilah orang yang tidak malu ya. Tapi beliau itu, dan itulah sebuah konsep ya, baik dari Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, konsep terbesar beliau adalah tawadhu. Sampai-sampai beliau menyatakan, idza ra'aitum ahadan atau idza taqaitum ahadan ya, kalau kalian ketemu seseorang ya, maka jangan sampai engkau menganggap orang yang baru ketemu itu lebih rendah daripadamu, tapi anggaplah dia punya kelebihan yang kamu tidak tahu ya. Kamu baru kenal, jangan kamu lalu menyepelekan, tapi anggaplah dia punya kelebihan yang kamu sendiri tidak tahu siapa sebetulnya dia ini. Itu yang menjadi dasar, dan inilah kekeramatan, kemuliaan, keutamaan akan dicapai kalau kita ini modal dasar kita adalah tawadhu. Tidak suka merendahkan orang, tidak suka menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ya husnudzon saja, kecuali orang itu sudah mujahiron, terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, mungkarat, kesalahan yang fatal dan total, baru kita memvonis atau menghakimi atau mensifati orang ini, orang-orang seperti itu. Ini modal sebuah kemuliaan di dunia ini. Imam Ibnu Sekandari sudah jelas ya. Kita sudah mengenal Imam Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Randi ini yang asal masuk, sama dengan pengarang itu kita Alfiyah itu, Imam bin Malik itu kan Spanyol ya, itu Spanyol. Jadi Asbania itu Spanyol. Kalau di dalam kitab-kitab mengarang kita temukan kata Asbania ya. Imam Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Randi ini adalah ulama Asbania, yakni Spanyol pada kurun 8 Hijriah ya, kurun 8 Hijriah, yaitu pada abad ke-14, pada abad 14 Masehi 1332 sampai 1389.
Sekarang kan sudah 2022 ya, kita sudah masuk pada abad 21 sekarang. Kita baca, sebelumnya kita kirim Fatihah kepada beliau Imam Ibnu Abbad An-Nafari, Ibnu Abbad Ar-Randi ya. Kita kirimkan suratul Fatihah agar ilmu yang beliau miliki dan keutamaan-keutamaan yang beliau miliki betul-betul bisa kita jemput ya, bisa kita resapi, kita berkahi, dan akhirnya kita mendapatkan cipratan-cipratan daripada ilmu beliau ini. Hadratin Nabil Mustafa sam jami ikhwan ba'al muslimin, jami ashabi azwajin dan jami jamil ulamil amin wa syuhada wa ahsan ila Syekh Ibnu As-Sakandari sahibu hadal kitab al-hikam, thumma syarih al-imam Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakar bin Abdullah bin Malik bin Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Asy-Syahir bin Abbad An-Nafazi Ar-Randi, nafa'ana bihi bi ulumi wa adu alina barakati wa asrari bi khairil unfid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Abdul Fakir ilallahi ta'ala al-mu'tamid fi ghufrani dhunubi alallahi Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Abbad An-Nafazi Ar-Randi Sumal Fasi. Kata-kata Sumal Fasi ini tidak ada di kitab panjenengan, cuma saya punya takriran beliau ini setelah dari Spanyol kemungkinan berpindah ke Maroko, di Fes sana, di Fes. Tapi di kitab-kitab kita hanya beliau di Spanyol saja. Jadi Al-Fasi ya, boleh buat catatan. Qala dawu sapa Abdul Kaula Al-Fakir kang banget butuh ilallahi ta'ala miring Allah ta'ala al-mu'tamidi kang tetanggenan fi ghufrani dzunubi ing dalam den sepurane pira-pira dosane al-fakir al-abdul al-fakir fi ghufrani dzunubi ing dalam den sepurane pira-pira dosane al-abdul al-fakir mu'tamid alallahi ing atase Allah, tetanggenan alallahi ing atase Allah. Muhammad bin Ibrahim rupane Kiai Muhammad bin Ibrahim Kiai Muhammad bin Abdullah kang putrane Syekh Abdullah bin Ibrahim kan putrane Syekh Ibrahim bin Abbad An-Nafazi kan putra lanange Syekh Abbad An-Nafazi Ar-Randi. Latofa muga-muga melasi sapa Allah bi kelawan al-fakir ta al-abdul fakir. Apa dawe al-abdul fakir? Apa dawe abdul fakir? Alhamdulillah ta'iske puji kulillahi gusti Allah. Segala puji milik Allah. Ya. Kalau kita ringkas puji-pujian itu semua dalam kehidupan kita, kalau kita menemukan sebuah puji-pujian pengalem-pengalem itu ada 4 ya. Jadi ada 4, yaitu pujian qadim alal qadim ya. Pujian qadim al hadis, pujian hadis al qadim. Jadi pujian qadim alal qadim, Allah memuji zatnya, Allah memuji pada
makhluknya, termasuk utamanya kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Hadis makhluk memuji pada Allah. Lalu pujian antara sesama itu kalau dinilai hakikatnya semua itu pujian 4 itu hanya milik Allah semua. Maka di sini alhamdulillah itu alnya alil jinsi, jenis puji-pujian semua, baik itu manusia muji temannya, santri muji kiainya, kiai muji santrinya, pokoknya pujian yang ada di dunia itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Karena yang menciptakan semua kebaikan itu Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita bisa baik anugerah Allah. Ya. Kita bisa melakukan sesuatu itu atas fadl Allah. Nah, kalau kita muji manusia, muji teman, baik itu punya prestasi atau bagaimana, bahwa itu hakikatnya kita muji pada Allah. Karena prestasi itu Allah yang memberi, menganugerahi. Kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, kalau hakikatnya semua puji milik Allah. Hakikatnya. Begitu. Ya. Tapi bukan berarti kita salah kalau kita muji sesama. Kalau memang orang itu punya kebaikan lalu kita puji, tidak salah. Karena Allah sendiri juga memerintah. Ya. Malam yaskurin nas, melalui Rasulullah SAW, malam lam yaskurillah. Rasulullah menyatakan barang siapa yang tidak mensyukuri manusia berarti juga tidak mensyukuri Allah. Ya. Bahkan banyak riwayat-riwayat, ya, termasuk Allah memuji pada Rasulullah SAW dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, sungguhnya engkau adalah di atas budi pekerti, yang di atasnya, bukan di dalam budi pekerti, tapi di atasnya. Kalau Allah sudah menyatakan di atas budi pekerti, siapa yang mampu menyaingi pujian Allah ini? Allah muji, ngelem, ya, pada Rasulnya, pada kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu. Jadi artinya kita muji pada Rasulullah setinggi langit, sebesar apapun, belum nyampe pada hakikatnya pujian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillahnya pujian-pujian kita yang setinggi langit itu tidak sampai kita menganggap Rasulullah punya sifat-sifat ketuhanan. Tidak sampai kita menganggap Rasulullah itu ada titisan-titisan Tuhan. Tidak. Pujian kita setinggi itu pun, ya, kita masih selamat, ya, tidak kebablasan sampai menganggap Rasulullah anak Tuhan, punya sifat-sifat Tuhan. Tidak. Ini salah satu kemuliaan umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kekeramatan umat Nabi Muhammad antara lain muji setinggi langit pada Rasulullah SAW, ya, tidak akan pernah dia melampaui batas sampai menganggap ada titisan-titisan sifat Tuhan bersama. Tidak. Lah, sehingga di sini alhamdulillah utai sikai puji, kan gitu artinya sekabian dipuji. Puji tadi itu qadim al-qadim, qadim al-hadis, hadis al-qadim, hadis al-hadis, itu adalah milik Allah semua. Panjenengan ini tidak punya apa-apa, ya, hakikatnya kulo panjenengan sedaya niki tidak punya kebaikan apa-apa yang pantas dipuji. Wong itu semua itu anugerah Allah kok. Tapi Allah mensyariatkan sebagai untuk agar tatanan di dunia ini berjalan tentrem, baik, dinamis dan terukur. Maka ada perintah, kalau orang punya kebaikan ya pujilah, ya, kalau orang punya prestasi ya pujilah. Itu tatanan-tatanan dalam kehidupan di dunia ini. Dan Allah sudah memberi contoh juga, yang mana beliau al-mu'tamid fi ghufrani dzubuni, selalu dia sangat percaya diri
dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Percaya kepada siapa? Allah, kepada Allah, tidak kepada lainnya. Yaitu beliau pengarang ini Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Abbad An-Nafazi Ar-Randi Sumalfasi latafallah bih. Apa dawuh beliau? Alhamdulillah sekali kulekde Allah. Ini dawuhnya beliau, makul qaulnya qala. Ya, kalau kita dulu ngaji nahwu, kata ada qolal abdu al fakir, itu ada makulnya yang diucapkan mana? Qola, maksudnya makulnya adalah alhamdulillahil al munfarid. Alhamdulillah sekali puji kulekde al munfarid kang ngijeni sapa Allah. Al munfaridi kang ngijeni sapa Allah bil azamati kelan sifat agung. Bil azamati kelan sifat agung wal jalalilan gede. Sebetulnya sama. Azamah dan jalal ini sama. Artinya ya sifat yang tidak bisa diserupai, tidak berbau diserupai oleh sifat-sifat yang lain. Al mutawahhidi kang ngijeni, al mutawahhidi kang ngijeni bistihqaqi nu'util kamal kelan amring hai pira-pira sifat kesempurnaan. Bistihqaqi nu'util kamal lan ngehai pira-pira sifat kesempurnaan. Al mutanazzihi sifate Allah al kang den suciaken sapa Allah anis syuraka sangka pira-pira sekutu. Allah ndak punya teman. Teman saja ndak punya, apalagi istri, apalagi anak. Ya, kalau Allah punya teman berarti masih butuh untuk gotong royong, untuk saling bantu. Kalau punya istri ya berarti Allah butuh pada istri, ya mungkin untuk mempertahankan populasi atau keturunan yang akibatnya itu sebuah yang mustahil, sebuah yang mustahil. Biarlah keturunan istri itu milik kita, milik manusia, bukan milik Allah, karena Allah sifatnya berbeda dengan kita, ya. Anis syuraka sing pira sekutu wan nudara lan pira-pira tunde. Tunde itu kembaran yang ngembari. Nadir wal amsal lan pira-pira pepadane yang menyamai. Allah suci dari semuanya. Allah suci daripada syuraka nudara amsal. Al muqaddasi kang den suciaken ansimatil khudus saking pira-pira sifate sifat anyar. Ansimatil khudus yang pira-pira tetengere sifat anyar, tanda-tanda sifat baru Allah suci, ya. Sifat baru itu berubah, ya, lalu payah, tadi diam sekarang ngomong, tadi ngomong sekarang diam misalnya, punya anak, punya istri, itu sifat-sifat berubah semua, dan itu menjadi sifatnya makhluk, ya, sifatnya Allah suci dari semuanya. Minat taghayyuri sangka berubah wal intiqali lan pindah, ya, berubah lan pindah. Berubah itu dari merah ke putih, pindah itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah suci. Tidak. Wal ittisali lan sambung, ketemu. Jadi Allah tidak bersifatan dengan sifat-sifat sambungan, tidak. Wal infisali lan pisah. Wal insal pisah. Alimil ghaibi dat kang ngudaneni perkara kang gaib. Alimil ghaibi zat kang udaneni perkara zat kang maha tahu terhadap hal-hal yang gaib. Gaib itu bisa karena jauh atau dekat tapi tidak tampak, atau gaib itu memang sudah dimusnahkan tapi ada, ya, ada. Jadi Allah maha tahu pada hal yang wajib, yang mustahil,
dan yang jaiz. Allah Maha tahu semua, tidak ada yang lepas. Wasyahadatilan nyekseni perkara kang nyoto, al kabiri dat kang moho agung, al muta'al kang moho luhur, kang banget luhuri. Itulah sifat-sifat Allah yang sudah disifati oleh beliau Imam Ibnu Abbad. Wassalatu tay tambahi rahmat ta'zim, tambahnya lo ya, wassalatu tay tambahi rahmat ta'zim ya. Kalau tidak kita tambahi kata tambahi, nanti ada orang yang ngiskali ya. Ada orang yang akan mempertanyakan, doa apakah Rasulullah itu kurang rahmat kok kita doakan rahmat? Tidak, Rasul itu aslur rahmat, yang kita doakan tambahannya. Orang yang sempurna tidak apa-apa didoakan tambah. Orang yang sudah sempurna nikmatnya ditambahi, tidak menolak ya, tidak menolak. Jadi yang kita doakan itu tambahnya rahmat ta'zim Allah. Ala sayyidi wassalam lan tambahi kesejahteraan ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad al-hadi kang wong kang nuduhaken minad dhalali sangka sasari akidah ya, sasari kefahaman ya, termasuk kesyirikan dan kekufuran ya, tentu menunjukkan dari kesesatan pikir, kesesatan akidah, kesesatan keyakinan menuju tempat atau petunjuk ya, menuju penerangan, penjelasan, pencerahan. Itulah Rasulullah, disifati hadi itu Rasulullah selalu menunjukkan, tidak pernah nolak untuk menunjukkan. Orang tanya apalagi, tidak tanya saja Rasulullah menunjukkan, apalagi orang itu tanya. Tidak pernah Rasulullah menolak daripada memberi petunjuk. Nah, oleh karena itu orang yang selalu memberi petunjuk itu syaratnya harus dekat dengan umat, syaratnya harus dekat dengan objeknya ya. Kalau jauh, kapan dia bisa memberi petunjuk? Kapan dia? Jadi serawungannya ya siapapun, tapi dalam rangka memberi petunjuk, begitu, dalam rangka memberi petunjuk. Wa ala aliyan muga-muga tetap mengatasi keluargane kanjeng Nabi Muhammad wa ashabi para sahabat kanjeng Nabi Muhammad alladzina akeh khalusat kang murni, khalusat kang murni lahum ladina apal amal bil amali. Sahabat-sahabat itu orang-orang yang amalnya ikhlas sudah, karena beliau-beliau itulah orang yang disebut kurun terbaik ya, kurun terbaik artinya satu masa yang disebut masa 100 tahun di sebuah ini kurun, sebuah generasi itu baik semua, kecuali yang murtad, kecuali yang ya memang ada, tapi kan bukan sahabat namanya, karena sahabat itu orang yang pernah ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sebentar dan beriman dan meyakini, wafat dalam keadaan dia beriman. Nah, kalau orang murtad kan bukan sahabat namanya, orang menentang ya sudah bukan sahabat namanya. Nah, sahabat itu semua adil ya. Tanda orang akan mendapatkan kebaikan dari Allah manakala dia cinta para sahabat, hatinya cinta dengan sahabat, tidak ada kebencian, karena betapa jasanya para sahabat pada kita ya. Tanpa sahabat mungkin kita tidak mengenal iman, tidak mengenal Islam. Itu jasanya, membawa Islam dakwah keluar dari Jazirah Arab sampai ke Indonesia ya. Bahkan saya pernah ke
Sumatera Utara. Di sana ada kota yang pernah hilang. Ya, disebut kota yang pernah hilang. Jadi kota tua di Sumatera Utara ini. Itu kota di mana pada zaman Fir'aun dulu, kalau mau memumi mayat-mayatnya, kan zaman Fir'aun ini setiap raja Mesir kuno itu namanya Fir'aun. Tapi Fir'aun yang kurang ajar itu Fir'aun yang nututi zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Musa ada Fir'aun, tapi yang paling kurang ajar itu yang nututi zaman yang akhirnya menentang Nabi Musa. Bahkan 400 tahun tidak pernah sakit, flu saja dia bersakit. Dengan luar biasa yang ia alami, akhirnya mengaku sebagai Tuhan dia. Dan akhirnya mati, jasadnya terabadikan. Bukan yang sekarang orang kalau ke Mesir melihat ini, dulu di tengah kota di gedung museum. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah. Syahada la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna la haula wala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadun Rasulullah al-fadil al-sharaf raditu billahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi di museum sana itu banyak mayat-mayat yang dimumi, jadi masih wungkul ya. Tapi bukan Fir'aun yang zaman Nabi Musa. Fir'aun zaman Nabi Musa itu, kalau ini kan mayatnya biasa, selonjor biasa, katakan normal. Tapi Fir'aun yang nakal ini, yang sampai mengaku Tuhan itu, bahkan kalau saya pernah menemukan di tafsir Sawi, kalau tidak silap, orangnya itu pendek, hanya 3 inci kira-kira. Kecil, pendek. Lah biasanya orang kalau aneh, ini kan termasuk aneh, kan hanya 3 inci. Nah, biasanya ya itu tadi, sombongnya ya luar biasa. Nah itu waktu mengejar Nabi Musa kan Laut Merah dikembalikan, akhirnya dia tenggelam. Di saat tenggelam dia baca syahadat, dan itu sudah berkali-kali baca syahadat itu. Sebelumnya baca syahadat waktu banjir darah, banjir itu macam-macam ujian yang dialami, tapi selesai balik lagi. Pokoknya kepala batu lah orang. Ya, sudah main-main dengan syahadat. Di saat tenggelam, air sudah di tenggorokan, dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Tapi yang sudah di tenggorokan, ya, syahadatnya
tidak diterima, istilah tobatnya tidak diterima, akhirnya mati. Dan jasadnya itu tidak begitu seperti orang yang sedang ya ketakutan dan menekuk tubuhnya sambil melihat ke atas begini ya, sambil tangannya ini seperti orang yang minta, ya mungkin syahadatnya itu tadi. Lah ini ceritanya, jasadnya ini katanya dibawa ke Eropa atau kemana, disembunyikan, sembunyikan. Tapi saya dengar-dengar ini sudah mau dikembalikan ke Mesir, jasad yang asli daripada si Fir'aun ini, yang seperti itu. Nah, jadi ini sampai di mana tadi kok cerita kok sampai ke Fir'aun juga. Ya, orang-orang yang sombong yang seperti itu. Jadi para sahabat-sahabat itu orang-orang yang adil, semua adil. Jangan ada kebencian dalam hati kita. Jangan membeda-bedakan sahabat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, Sultanul Aulia, pernah ditanya oleh santrinya, Kanjeng Syekh, Kiai, kira-kira menurut pendapat panjenengan, sahabat yang pernah kencing di pojoknya masjid waktu ngaji seperti ini ya, tiba-tiba ada sahabat Arab Badui itu lari-lari kecil ke pojok masjid lalu kencing di pojok masjid sana. Begitu kencing, sahabat yang lain tahu, mau ditangkep lah ya, mau ditangkep, masjid kok dikencingi. Akhirnya Rasulullah tahu, melarang, biarkan sampai tuntas, biarkan sampai selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, ambilkan setimba air lalu tuangkan. Nah itu otomatis satu faedahnya, Rasulullah bukan sekadar orang yang menyampaikan hal-hal yang bersifat agama, tapi kesehatan, ilmu duniawi, ilmu apapun Rasulullah tahu. Karena Rasulullah di situ memberikan pelajaran tentang at-tib al-wiqai. Ya. Jadi dalam kedokteran itu kita tahu ada semacam kesehatan, pengobatan yang antisipasi. Ya. Jadi sebelum dia sakit ada diberi obatnya, diberi saran ini, dan juga ada obat yang setelah sakit ya. Lalu ada kampanye dan penjelasan tentang kesehatan. Lah itu Rasulullah tahu, orang ini kalau enak-enak kencing kan nikmat apa enggak? Nikmat sampean, karena kencingnya sehari 3-4 kali, nikmat yang berulang-ulang akhirnya hilang, tidak terasa. Kalau sampean umpama kencingnya 1 bulan sekali, masya Allah nikmatnya luar biasa. Karena berkali-kali, sama makan yang enak berkali-kali, ya hambar sudah, hilang nikmatnya. Nah ini kan sehari bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena sering kita kehilangan rasa itu tadi. Ya manusia memang bosan itu. Buktinya kalau nikmat, begitu selesai kencing kan ada kedar-kedarnya itu begini. Iya apa enggak? Kalau setelah kencing ada gerakan yang otomatis itu, metik. Gerakan metik. Dan di saat kencing sama enggak ingat apa-apa. Kenapa? Apa-apa itu ketutup dengan nikmatnya kencing. Waktu kencing sudah tidak ingat ini yang tadi mikir ilmu, mikir apa, bayangan apa-apa. Begitu kencing tidak ingat sampai. Kenapa? Karena nikmatnya kencing menutup yang lainnya, nikmat-nikmat yang lain. Tapi karena ini sudah sering kita lakukan, kita tidak. Ya mungkin ya itulah manusia, kita harus mengakui kelemahan kita. Nikmat itu kalau sudah berkali-kali akhirnya menjadi tidak nikmat rasanya.
Ya saya sering nyontohkan orang pagi-pagi hujan-hujan dingin sudah dibuatkan oleh istrinya ya kopi susu, dicepakkan rokoknya pagi-pagi itu. Hujan-hujan dingin-dingin, wah ini istri solihah ini. Ya karena belanjanya tidak pernah telat. Coba kalau belanjanya telat, apa ya juga digituin. Nah itu ya. Itu begini, masya Allah, pertama nyeruput, alhamdulillah nikmatnya. Nyeruput 2 kali sudah turun kadarnya, 3 kali sudah turun, 4 kali sudah digelegak habis, hilang nikmat ini. Sama kencing, waktu kencing kita tidak ingat, berak buang, ya juga gitu ya, saking nikmatnya ya. Kalau ada orang berak kok agak kesulitan, nah itu ada gangguan itu. Makanya sebelum masuk ke kamar kecil kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, biar tidak diganggu. Akan kita temukan nikmat-nikmat di situ. Nah, ini ya. Jadi nikmatnya kencing yang sering akhirnya kita lupa kalau itu nikmat. Buktinya yang lain tidak ingat, setelah kencing baru ingat yang lain. Itulah kelemahan-kelemahan kita. Jadi seperti itu. Kalau sahabat yang enak-enak kencing, keenakan yang merasakan nikmat itu tadi, tiba-tiba digebuk dari belakang, atau paling tidak atau diberoi, disentak, digetak, langsung berhenti kan. Cuman kalau enak-enak kencing, tengah kencing kok terkejut, kejutannya itu betul-betul sungguhan, kan langsung berhenti itu. Lah berhentinya itu dari semula lancar berhenti, itu bisa mengganggu penyakit, menjadi penyakit radang saluran ini. Rasulullah membiarkan, jangan, sudah biar sampai selesai, baru itu namanya atib al-wiqai, sekaligus memberikan ajaran kalau ada barang najis, cara menghilangkannya ya disiram air. Lah masjid dulu itu tidak ada keramik begini, masjid dulu ya pasir kerikil, begitu disiram airnya meresap ke bawah, suci ya, suci. Nah, itu jadi Rasulullah memberikan pelajaran tentang tata cara untuk mensuci air apa? Air yang mutlak, bukan air mustakmal, bukan air yang lain. Selama nama itu air mutlak, air yang tidak ada qayyidnya, dimasukkan gelas ya air, dimasukkan cingkir ya air, nah, bukan yang mutlak. Nah, ngerti Bu caranya Bu ya. Ibu-ibu kalau mencuci pakaian-pakaian yang najis ya, kainnya ini dimasukkan dulu, baru air disiramkan. Nah, begitu disiramkan. Kalau najisnya hanya najis semacam itu. Kalau najis yang tidak bisa hilang harus dikucak. Ya dikucak dulu. Itu. Lalu embernya diluberkan airnya, tapi air yang datang. Sama dengan mengucur itu loh. Bukan air yang disiapkan di ember dulu, lalu benda yang mutanajis, kena najis dimasukkan, airnya tidak bisa mensucikan, malah terpengaruh najis. Karena apa? Karena ya itu metode seperti siasat perang, menyerang dengan diserang, itu biasanya lebih menang yang menyerang. Sepak bola saja kalau serangan terus itu kan gupu kabeh itu yang di belakang itu. Ya, kalau serangan terus itu ya akhirnya gol, karena sering dibuat serang. Lah air yang mendatangi itu nyerang, sehingga jirim-jirim najis, mutanajis itu bisa dibersihkan. Tapi kalau airnya dulu baru barangnya, nah,
ini ya, ini sedikit-sedikit fikih lah begitu. Terutama banyak ibu-ibu yang jadi cuci piring juga jangan langsung diceburkan. Kalau bisa, jualan-jualan itu loh. Biasanya bekas orang makan langsung ceburkan. Dianu dulu, baru diceburkan. Nah, itu apa kebersihan-kebersihan yang diajarkan dalam Islam. Nah, jadi itu wa as'aladina khalusallamul a'mal wa sofat lan bersih murni minhum songko ladina apal akhwal pira-pira tingkai. Sahabat itu adil semua, ndak neko-neko. Kalau sahabat-sahabat sampai mengajarkan suatu ajaran, ya ajaran yang zaman Rasulullah tidak pernah, itu artinya ya artinya itu dari Rasulullah, karena sahabat tidak akan reko-reko, tidak akan ngarang-ngarang mereka ya sesuatu. Wa ala jami iman lan ing atase muga-muga tetepnya sekabehane wong mukminin talibin talibat ittaba akang manut sapa man hum ing ashab alladina hum ing ladan fima ing dalam ilmu ing dalam amal fima ing dalam perkara lahum iku kedue ladina bayin min mahamidi sifati saking pira-pira terpujine pira-pira sifat min mahamidi sifati saking pira-pira terpujine pira sifat wa mahasinil khilal lan pira-pira baguse pira-pira tingkah wa mahasinil khilal lan baguse pira-pira tingkah. Di ucapan dawuh sahabat, dawuh ini ditiru oleh orang-orang selanjutnya dari tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Itu juga didoakan. Kalau panjenengan ikut mengikuti juga masuk di dalam doa Pak Musannif Imam Ibnu Abbad ini. Mudah-mudahan Allahumma amin. Amma ba'du anapun jam sawise basmalah hamdalah, sawise bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin itu loh. Fa inna musni utai ingsun Imam Ibnu Abbad ini masih khutbah ya, masih khutbah, masih muqaddimah. Nah, masih muqaddimah, belum masuk pada nanti ya, tapi penting muqaddimah akan tahu karakter-karakter yang akan terjadi, apa yang akan bagian-bagian yang akan dari bab-bab atau suguhan-suguhan pensyarah ini untuk kita dapatkan, bisa kita kita tangkap dari muqaddimah semacam ini. Amma batun sabsi bismillah hamdalah fa innam sana ingsun Ibnu Abbad lama ra'aina semangsane ningali ingsun kitab al-hikam ing kitab al-hikam al-mansub kang dinisbataken ila syekh al-imam ila samiring syekh ini seorang yang mumpuni ilmunya, tidak harus tua, tapi asli syekh itu artinya orang tua, tapi akhirnya dibuat istilah siapapun yang mumpuni ilmunya walaupun tidak tua. Ila syekh mari syekh menjadi rujukan lah al-imam kang dadi imam al-muhakkik kang nahkikaken masalahnya. Muhakkik ini masalah dikuati dengan dalil. Al-arif kang makrifat alif billah makrifat maring Allah. Al-mukasyaf kang den buka ya, mukasyafah al-mukasyaf kang den buka ghaibe al-wali kang bangsa wali ar-rabbani kang bangsa pangeran Abil Fadl ya Syekh Abil Fadl. Ini salah satu kunyah Imam Ibn Sakandari, itu kadang disebut Abil Fadl, Abil Fadl, kadang Tajuddin Abil Fadl, Syekh Abil Fadl Tajuddin rupane Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad ya, gelarnya Tajuddin, namanya Ahmad, Kiai Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah bin As-Sakandari. Salah satu daripada sebutan Sakandari tadi Iskandaroni atau Iskandari, Al-Iskandari yang umum As-Sakandari ini radhiyallahu anhu.
Wa nafa'al muga-muga migunan insyaallah kita bi kelawan Ahmad bin Muhammad atau Abil Fadl min afdhalima iku min afdhalima iku min fa inna lamma ra'aina itu iku min afdhalima setengah saking lu utama temen kitab iku min afdhal saking lu utama kitab nusunnifa sunnifa kang den anggit kang den karang apa ma fi ilmi tauhid dalam ilmu tauhid. Jadi kitab hikam ini juga kitab tauhid. Ini tadi mukadimahnya saja sudah seperti itu. Tauhid itu ya membersihkan, menyatukan Allah yang satu dan sifat dalam ini semuanya yang mulia-mulia. Tauhid. Wa ajallima lalu agunge kitab iktamadakang tetangganan hu ing ma iktamadakang tetanggenan cecekelan hu ing ma bitafahumikal mahami wat tahaffudilan ngreksa sapa kullu salikin saben-saben kang ngambah dalane Allah wusul ilallah wa muridin lan kang ngarepaken parek. Nah, ini salik murid ini pegangannya juga kitab hikam yang ajallu, malah kitab-kitab yang menjadi pegangan yang terbesar teragung untuk suluk ya, untuk para muridin salikin agar wusul ilallah adalah kitab Al-Hikam. Nah ini syarahnya nanti. Likaunihi saghirul jirmi, liqawani karena nanti Al-Hikam itu saghirul jirmi cilik bentuke. Kitab Hikam hanya beberapa sih, 224 atau 200 sekian kata hikmah. Kata hikmah itu selain munajat dan sebagainya kecil, tapi likaunihi saghiral jismi azimal ilmi, gede ilmune, kecil tapi besar ilmunya, kandungannya. Za ibaratin kang anjane pira-pira tembung ibarat raikatin kang bersih, ibaratnya bersih, bagus, enak. Ya. Wa ma'an pira-pira makna hasanatin kang bagus, faikatin kang unggul, faikatin unggul qasada kang nejo fiha ing dalam ibarat raiqah ila idahi tariqin arifin wadin. Qasada kang nejo sapa Imam Sakandari bifiha ing dalam ibaratin raiqah, qasada kang nejo sapa muallif Imam Ibn Sakandari fi ing dalam ibaratin raiqah ilakhiri ila idahi tariqil arifin, maring jelasaken carane to dalane para arifin, dalane pengambahane para arifin wal muwahhidin lan wong kang padha nauhitaken marang Allah. Wa ibanati manahijis salikin lan jelasaken, nerangaken, jelasaken pira-pira dalane, metodene wong-wong kang padha suluk wal mutajarridin lan kang padha ngambah dalan lepas sangka sabab lan musabab. Wal mutajadin wong kang padha ngalap ninggal ikhtiar, gampang ini. Wal mutajadin lan para mutajaridin wong kang padha ninggal ikhtiar. Wis ndak urusan sabab nanti diterangkan. Akhadna bareng lamma ra'aina kitab al-hikam akhadna mongko ngalap ingsun Imam Ibnu Abbad fi wad'itan bin dalam nyelehaken pekeling. Syarah ini ibarat tanbih. Jadi syarah ini penting karena ibaratnya luar biasa, menjadi metodenya para arifin muwahhidin, bahkan menunjukkan jalan-jalan para salikin mutajarridin. Maka saya ambil, saya itu mandang
saya lakukan apa? Fiwat itan bentuk ing dalem nyelehaken pengiling. Karena kitabnya sangat luar biasa, maka aku bergerak untuk memberi rambu-rambu, memberi peringatan, memberi penjelasan-penjelasan. Ini yakunu kang ana apa tanbih oniku kasyarhi kasyarah. Jadi ini mutawaduknya Imam Ibnu Abbad yang setebal itu kitabnya, menganggap ini hanya rambu-rambu saja, ini hanya tambih saja, pengingat yang mungkin bisa sama dengan syarah, tapi bukan syarah, kasyarhi, seperti saja. Ya, itu pun libak dima'ani maring setengah berapa maknani al-hikam al-zahir kang zahir dan makna manadzir saja. Wakal kaswil kaya buka laporan, wakal kaswilan kaya buka lilam atin maring cemleret atau sinar, lilam atin maring sinar cemleret ya sirotin kang titik min anwari saking berapa nuri al-hikam, min anwari saking nuri al-hikam al-bahiro kang pertelo, kang jelas, kang membanggakan. Wala kudrata ana te kuwasa lan gede ingsun syareh alastifai jami'ima ing asai nuhoni sekabehane perkara, alastifai jami'ima ing atase sekabehane perkara istamal kang mengkuh apa hikam aling atase ma. Saya tidak sanggup bisa merumuskan isi kitab hikam, kitab kecil tapi ilmunya luar biasa. Saya tidak sanggup merumuskan semuanya apa yang terkandung dalam kitab hikam. Itu tawaduknya Imam Ibnu Abbad, ya. Padahal kitabnya sebegitu besar, segini syarahnya itu nanti. Nah, 10 tahun lah paling cepat khatam. Ya 10 tahun. Kalau 10 tahun khatam kan sudah yakin kita ya. Nah, artinya otomatis kita berdoa mudah-mudahan diperpanjang oleh Allah usianya sampai 10 tahun. Tidak apa-apa ya, 10 tahun. Daripada besok tahun depan 10 tahun lah, nanti 10 tahun doa lagi ya gitu. Nah ini ya kan lumayan kita 10 tahun. Kalau saya tambah 10 tahun berapa jadinya ya? Apa ndak sudah bungkuk dan Masya Allah ya mastamala mengku alil sema apal kitab iki kitab hikam saya tidak sanggup karena ini lautan bila sahil, laut yang tanpa pantai anggapan beliau. Wa malan ilmu tadammana kang nyimpen apa alkitab hu ingma min lubabil lubab sangka intine inti, sangka sarine sari, min lubabil lubab sangka intine inti. Dari sarinya sari saya belum, tidak sanggup saya. Ya tawaduk juga sekaligus pengakuan terhadap kedalaman ilmunya Imam Ibnu As-Sakandari yang luar biasa seperti itu. Li'anna kalamal auliya maksudnya dawe para wali. Nah ini ya. Li'anna kalamal auliya dawe para wali wal ulama, para ulama billahi kalan Allah, ulama yang billah iku muntawin kelempit, iku muntawin kelempit ala asrorin sebro rahasia masunatin kang den reksa, masunatin kang reksa wajawahir lan ing atas pira-pira mutiara wajawahiri hikami lan pira mutiarane pira-pira hikmah, wajawahiri hikamin pira-pira mutiarane hikmah maknunatin kang den tutup, kang disimpen, maknunatin kang den tutup, dipeti dalam peti ya, mutiara-mutiara yang ada dalam peti yang dijaga. Layak sifu kang ora bisa buka, layak sifu kang ora bisa buka ha ing asrar lan jawahir, ha ing asrar jawahir sapa illahum angin aulia lan ulama billah, sapa illahum angin al aulia wal ulama. Wala tatabayyan haqaiqaha
wala tan haqaiquha wala tatan laur dadi pertelo wala tatabayyanu laur dadi pertelo apa haqaiquha pira-pira hakikate asrar lan jawahir apa hakikate asrar jawahir illa bitalaqi angiklan nompo ketemu illa bitalaqi angiklan nompo ilmu ketemu ilmu anhum sangka aulia lan ulama. Kita tidak akan bisa mampu menembus, memahami, ya, bisa mengambil manfaat dari asrar jawahir itu kecuali kita ngaji langsung dari uli aulia dan ulama itu. Bukan orang embongan, bukan ngaji jalanan, ya, ngaji yang betul-betul ngaji pada ahlinya aulia dan ulama. Nah, saya ini kan hanya sejak awal ngaku corong saja saya ini bukan ulamanya ini, saya hanya corongnya Imam Ibnu Sekandari, corongnya Imam Ibnu Abbad. Jadi ngaji sampean bukan pada saya tapi menghadap pada Ibnu Abbad, kepada Imam Ibnu Sekandari. Saya ini corong saja ya, yang mendengar dari jauh kan karena ada corongnya. Masa sampean ngajinya ke corong itu, kiai corong gitu ya. Kalau ambil kan ngajinya ya yang siapa yang ngomong lah, saya ini corongnya itu. Jadi kiainya bukan saya tapi kiainya ini Imam Ibnu Sekandari ya. Dan itu sekemampuan saya, corong yang agak afkiran lah gitu. La yaksiwa nahnu fi hadil kalim ila bitalaqi angin kelan nompo anhum sangka aulia lan ulama. Wa nahnu taik kita saking besarnya ilmu ini, ilmu asrar dan jawahir ini, sampai beliau menyebut nahnu ya, nahnu lan kita, karena gede tidak kuat beliau menganggap, tadi sudah mengakui kelemahan beliau, tidak mampu menjelaskan semuanya, maka beliau ngajak, ya sudah saya akui ini kita, kami. Wa nahnu ta'i kita fi hadil kalimat dan kalimat ya, fi hadil kalimat kami termasuk syarah keterangan tanbih tadi allati kali hadil kalimat nuridu kang nekaken ingsun ha ing hadil kalimat wal manakhiyan pira-pira arah, wal manakhiyan pira-pira arah atau pira-pira tujuan allati manakhi nak tamidu kang tetangginan ingsun ha ing lati iku ghairu muddaina, dudu wong kang ngaku-ngaku atau orang wong kang padha ngaku-ngaku, ghairu muddaina orang kang ngaku-ngaku li syarhi kalamil mu'allif maring nyarai dawe mu'allif Imam Ibnu Sekandari. Beliau menyatakan walaupun ini kalimat sudah begitu jelas, kalau khataman nanti 10 tahun katanya baru khatam, besar berarti itu sebetulnya saya tidak mengakui sebagai syarahnya, dawuhnya Imam. Enggak, ini hanya apa gitu ya, ocehan-ocehan saya lah, ocehan-ocehan bisa benar bisa salah ya, ya saya tidak ngaku ini syarah loh, begitu. Ini ocehan-ocehan obrolan ya di pinggir ya istilahnya debat kusir lah, seperti yang selesai gitu. Saya tidak mengaku ini sebagai syarah karena jauh daripada itu. Wala anna manadkuru wala anna lan ora setune perkara nadkuru kang bakal nyebut ingsun ing ma fihi ing dalem alkitab utawa alkitab bisa syarah, bisa tambih iku wa ta manadkuruhu iku haqiqatu madzhabihim, hakikate madzhabi aulia lan ulama. Yang akan saya sebutkan itu adalah hakikat madzhab para ulama, madzhab dari segi ini, madzhab sirnya ini, madzhab lakon hatinya ini. Tidak mampu saya ya hasbama ngiro-ngiro, hasbama monggo, hasbama milang-milang perkara yaf'alu kang agayu ing mas sapa kullu musannifin saben-saben musannif. Imam Sekandari mengarang hikam itu karena punya
sebuah, ada mazhab, ya, ada hatif, ada ilmu laduni, ada sir asrar, masing-masing ulama pengarang itu begitu. Saya tidak mampu membuka itu semua, ya, saya tidak mampu membuka itu semua yang tersimpan di dalamnya. Fa inna utai kita sareh ini daina lamun ngaku-ngaku kita, ini daina lamun ngaku-ngaku kita dalika ing mengkono ini nadkuru dalika ing mengkono syar'at nuriduha, atau yaitu syarah gitu saja, dalika ing mengkono syarah karena mengkono minna sangka kita apa isaatu adabin elek itu kromo. Nek kalau saya mengaku kitab saya ini sebagai syarah, yang tadi saya katakan kitab ini sebagai rambu-rambu daripada kitab Al-Hikam, kalau saya mengaku itu seperti itu, saya telah kurang ajar kepada Imam Ibnu Sakandari, saya telah su'ul adab kepada Imam Ibnu Sakandari. Itu tawaduk beliau luar biasa, kita sudah menangkap. Jadi nanti ke belakang akan ketemu, walaupun nanti ada kata-kata yang dohirnya takabur, sebetulnya itu hanya untuk anu saja. Beliaunya orang yang tawaduk. Ala khasbima an ala khasbima min ghair min nasar saya min alillah isa untuk adab elek itu tak ulukang bakal dadi, ya, tak awal kang bakal dadi apa, atau tak ulukang bakal dadi apa isa adab bina kelawan ingsun. Wal iyatu te nyun reksa iku bilekin Allah ilal atabi maring kerusakan, ilal atabi maring kerusakan. Khawatir beliau yang ilmu seperti itu masih khawatir su'ul adab yang mendatangkan pada kerusakan. Wa kunna la padha ana kita, tapi satu loh ya, tapi dibuat domir jamak, domir apa, mutakalim al ghair. Iku keta'arradna temen nawaraken, iku tak ngedeng kita, iku ta'arradna pada mintu akan kita ngedeng kita lil khatari bahaya wa dhariran, dikese perkara kang melarati fi ta'ati ma indal nekani perkara, fi ta'ati ma indal nekani perkara la yaliku kang ora patut apa mah bina kang kita. Bayane ma la yaliku bina min syarhi kalami sadah, saka nyarai dawe para sadah, para sayyid, para pimpinan, para kang mulya-mulya min ahlillahi ta'ala, sangka ahli Allah. Kalau saya berani mengakui bahwa ini kitab saya ini syarahnya Al-Hikam, berarti saya telah melemparkan diri saya pada sebuah mara bahaya yang besar, pada dharar yang berbahaya, karena berani-beraninya saya mendatangi perbuatan, melakukan sesuatu yang tidak patut saya lakukan, berupa mensyari kitabnya, dawuhnya para sadah aulia, para ulama besar. Ini tawaduk beliau. Jadi beliau mengakui ini bukan syarah, ya. Kalau syarah berarti saya itu apa, telah kurang ajar lah, cangkolang bahasa Inggrisnya itu, ya, cangkolang kepada Kiai Ibnu As-Sakandari, ya, itu ya, seperti itu. Wa man taha ilaina ilmu wa ma intaha ilaina wa ma intalama wa man ala khasma fahimna wa inna manuri wa ma inna man bisa neka akan ingsun dalika mengkono tanbih, ya, tambah gitu saja, syarah boleh karena itu tawaduk beliau. Dalika syarah ala khasabima, ingat saya bilang fahimna kang mahmi kita ingma min kalam sangka dawe sadah ahlillah, min kan sama dia sadah wa malan ilmu intah akan nyampe apa ma ilain men kita, wa malan perkara intah akan nyampe ilain men apa ilmune
ilmu apa ilmune ma min madzhabim sobre madzhabe sadah alillah min madzhab sama madzhab. Itu sekadar saya pernah mendengar keterangan beliau begini belum, kan selisihnya kalau Imam Sekandari kan 600 sekian ya, 620 berapa, ini kan 700, jadi tidak sampai ya kurus, tidak ya satu anu. Memang jauh lebih mudah Imam Ibnu Abbad dari Imam, tapi tidak sampai beratus-ratus tahun selisihnya, hanya paling satu generasi ini. Jadi mungkin masih mendengar daun-daunnya Imam Sekandari yang saat itu masih. Nah, itu yang dikumpulkan beliau digunakan untuk mensyarai daripada atau tanbih daripada Imam Ibnu Sekandari. Itu pun dengan batas ya kemampuan pemahamannya. Fa in wafaqna mongko lamun nyocoki ingsun fihi ing dalam syarah hakikatul amri ing hakikat perkara. Kalau syarah saya ini kok cocok dengan ilmunya muallif, penjelasan muallif, kehendak muallif, wa atarna lan weruh kita ala maknuni sirri ing atase kesimpene perkara kang rahasia, kana mengkono padhalika wafaqna, kana mengkono padhalika wafaqna anakum minan ni'ami sengasek berapa nikmat allati ni'am la nukhsi kang ora bisa ngemeti ingsun, la nukhsi kang ora bisa laha maring lati syukron ing nyukuri, wala nakdir ora kuwasa ingsun laha maring ini lati qadron kelawan ukuran kira-kira. Bisa diwaca wala nuqaddirun bisa ngurmati ora bisa mulyakno ingsun laha maring lati qadron kelawan kemuliaan kang klan kira-kira atau kemuliaan kang pantes. Itu kalau ketemu ucapan saya sarasa ini benar seperti apa yang dikehendaki Pak Mu'alif, itu adalah ni'am, nikmat-nikmat yang kami tidak bisa mensyukurinya, nikmat yang luar. Wa in khalafna menulayani ingsun, kalau berbeda, wa in khalafna nulayani dalika mengkono dalika mengkono min kalamihim dalika mengkono ini kalami sadah gitu aja. Walam nahtadi lan ora nampa pituduh ingsun ilatil kal masalik maring mengkono dalan ngambah, ilatil kal masalik maring mengkono pengambah pira-pira dalan, akhalna mongko ndadekaken ingsun, akhalna mongko ngligeraken ingsun, nyendhekaken ingsun, nyerahaken ingsun, akhalna mongko ngligeraken ingsun hu ing khalafna ala naksi nang ngetese cacat ingsun to kurang ingsun, wajahlina lan bodoh ingsun, wantafalan wis sepi ilang ana sangene apa tagrir apa nipu atau bujuk bikolin kamanya ingsun wa fi'lan penggawean ingsun waktas dadi ringkes apa amur perkara ne fi dzalika dalem mengkono khalafna alaina melarat ing ingsun wa kan padha ana sapa sadatul aulia iku mubarraina, iku mubar wong kang ulama kang padha den bebasaken, iku mubarraina ulama mimma sangka perkara sing cacat-cacat salah-salah kulna kang ngucap ingsun. Kalaulah sarah-sarah ini, tanbih ini, rambu-rambu ini kok salah, ndak cocok dengan kehendak atau ilmu para muallifnya, itu karena kekurangan saya, kebodohan saya, dan maka hilanglah sifat menipu karena salah ya. Orang tahu kalau itu ternyata salah, tidak seperti apa yang dimaksud oleh muallif, orang akan sudah tidak merasa tertipu dengan saya. Kalau menganggap benar, ini yang tertipu.
baik ucapan saya maupun perbuatan saya, sehingga urusan kesalahan ini hanya tercukupkan pada saya. Para mu'alif terbebas, bukan itu maksudnya. Itu kalau terjadi salah, tidak sama maksud daripada Al-Hikam dengan tanbih dengan rambu-rambu yang saya katakan. Jadi artinya Al-Hikam sendiri, tambah saya sendiri, dan saya yang tanggung jawab sendiri. Itulah keadaan mu'alif, kiai, ulama yang kita akan ngaji selama 10 tahun pada beliau. Mudah-mudahan sifat-sifat mulia beliau bisa kita tiru, bisa merembet kepada kita, bisa kita mendapatkan berkah dalam kehidupan ini. Demikian yang untuk muqaddimah, masih ada nanti, dan kita lanjut dengan Jumat yang akan datang. Insya Allah ini pengumuman, Jumat yang akan datang akan ada tamu dari Yaman, Syekh Salim sama Syekh siapa? Syekh Hasan mungkin ya, membawa keluarga ke sini. Nanti setelah ngimami khutbah di Ampel terus ke sini. Dari sini ya ada pertemuan sebentar, lalu kira-kira jam 2 sama-sama ke sini nanti. Ingin ketemu sampean. Ya, ingin ketemu sampean. Ya, dan nanti mungkin memberikan mauidhahnya, memberikan wejangan-wejangannya. Ya bahasa Arab, tapi nanti ada penerjemahnya. Intinya beliau datang ingin ketemu sampean, kok ada orang di Surabaya kok mau ngaji kitab Al-Hikam, itulah. Berarti dukungan dari beliau pada panjenengan semuanya. Monggo hadir mendengarkan dawuh-dawuh beliau yang penuh dengan mutiara hikmah dan al-ulum an-nafi'ah dari Jumat yang akan datang. Jumat binjing nih loh Jumat. Nanti hikamnya mungkin saya baca sebentar saja. Yang lain-lain nanti waktunya kita serahkan pada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول العظام كل السول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله والصحبه عدد الصحبه والحمد لله في البدء والتناهي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك وظلام الليل له
سرج يغشاه أبو سرج نحن بالله عز حبيب المقرب بهما عز نسل لا بجاه ومنسب كل من رمز لنا من قريب سيفنا في قولنا حسبنا الله والنبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.